Ini saya mau nyapa terlebih dahulu ke Demes. Demes, Anda ini berada di Subang. Bagaimana situasi arus mudik yang akan diprediksi meningkat pada hari ini? Ya, selamat siang Heranov. Untuk di Subang sendiri, terutama di tempat saya melaporkan adalah rest area kilometer 102. Kalau saya mengamati ini gerbang tol dari Cikampek Utama ini masih diberlakukan one way, tetapi menurut rencana yang dilakukan oleh Korlantas Polri bahwa memang one way atau rekayasa lalu lintas satu arah yang diberlakukan mulai kemarin ini baru akan berakhir di pukul 12 siang ini. Jadi seharusnya sekitar 20 menit lagi ini sudah berakhir. Namun begitu, walaupun berakhirnya di pukul 12, tetapi tentu saja dari pihak kepolisian dan juga Dishub nantinya akan membersihkan area di arah barat untuk bisa diberlakukan kembali untuk menuju ke arah barat. Demikian pula dengan jalan-jalan arteri. Sehingga yang kami amati di sini di Tol Cipali atau Cikupa Palimanan ini adalah rest area yang dipenuhi oleh pemudik. Jika dibandingkan dengan hari kemarin ini terjadi peningkatan yang cukup luar biasa ya Heranov, karena tentu saja hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik. Hari pertama puncak arus mudik karena bertepatan dengan adanya cuti bersama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga banyak keluarga yang sudah melakukan perjalanan mudik hari ini. Kalau kita amati yang terlihat di layar kaca Anda, ini adalah rest area kilometer 102A yang menuju ke arah timur, dipenuhi oleh kendaraan pribadi roda 4. Demikian juga ada juga beberapa bus pariwisata ataupun juga bus angkutan antar kota dan antar provinsi ya Heranov, dan juga ada beberapa, kalau tadi saya melihat ada rombongan mudik gratis dari berbagai instansi yang juga masih baru berangkat di hari ini. Kemudian Heranov, kalau kita melihat di rest area kilometer 102 ini ada banyak kemudian pemudik, terutama pengemudinya yang melakukan istirahat sejenak, karena tentu saja dalam perjalanan mudik yang luar biasa ini yang seharusnya menjadi perhatian adalah keselamatan. Sehingga kalau pengemudi atau penumpangnya ini merasa kelelahan, sebaiknya memang sudah harus mengambil istirahat jeda sejenak. Ada yang mengambil istirahat di tenan-tenan yang disediakan, ke masjid, kemudian ke toilet yang disediakan gratis oleh penyedia rest area. Ada juga yang mengambil waktu secara lebih santai, membuka tikar sebentar, bisa meluruskan kaki, meregangkan otot yang sudah tegang, karena menurut para pemudik ini sudah ditemui kemacetan, terutama di tol, kalau dari arah Jakarta, maka dari tol Japek ini menemui kemacetan. Mereka mengaku ada yang sudah menemui kemacetan di sebelum masuk MBZ atau jalan layang di tol Jakarta Cikampek. Dan kita akan berbincang langsung, mendengar langsung seperti apa ya sebenarnya kemacetan yang ditemui oleh pemudik. Ini kita sudah bersama dengan salah satu pemudik, ini sepertinya lagi istirahat ya Mas. Kenalan dulu dengan siapa Mas? Boleh, nama saya Ahmad Rifai, asal dari Rangkas Bitung, tepatnya di Maja. Dari Maja, ini sama siapa aja sekeluarga? Sama keluarga, saya bawa istri, bawa kedua orang tua, dan juga bawa sanak saudara juga ingin pergi mudik gitu menuju ke Wonogiri, Racimantoro gitu. Ke Wonogiri, tadi hari ini kayaknya jauh lebih padat lalu lintasnya. Sudah ketemu macet di mana saja tadi Mas? Alhamdulillah, saya ketemu macet ketika masuk di kota Bekasi, itu sampai masuk ke kota Subang ini. Nah, kebetulan di sana tuh saya juga salah perhitungan juga, kira saya tuh tanggal 19 ini santai gitu, masih belum puncaknya mudik. Tapi karena salah perhitungan ya akhirnya banyak banget kendaraan yang mudik pada hari ini. Dan saya juga tidak sempat untuk mencoba lajur layang MBZ karena dikarenakan saking penuhnya padatnya roda 4 di sana. Jadi saya tetap dalam satu jalur agar tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi tadi memilih untuk jalan di bawah aja ya, nggak melalui jalan layang waktu di Jakarta Cikampek. Waktu menuju ke sini ini kan karena menemui macet, kayaknya ada tantangan kalau saya lihat anak bayi ya. Ya ada dede bayi, usia berapa itu? Usia sekarang genap 9 bulan. Genap 9 bulan, Iya. Berarti ini kayaknya mudik pertamanya. Mudik pertamanya. Jadi ini saya menjajal anak saya untuk menengok uyutnya di Wonogiri tersebut. Alhamdulillah dari tantangan sangat banyak ya. Mulai dari rewelnya, jam tidur yang terganggu, dan juga biasanya anak seusia ini aktif sedang bergerak, ketika di dalam mobil geraknya terbatas. Akhirnya saya memilih untuk pergi ke rest area sesering mungkin untuk agar anak bayi ini tidak stres, seperti itu. Berarti ini sudah perhentian ke berapa? 102?
Perhentian yang kedua, pertama di kilometer 39 dari arah Jakarta, dan ini perhentian yang keduanya di kilometer 102. Gitu. Oke, semua sepertinya keluarga sehat-sehat semua. Selamat sampai tujuan. Amin, amin. Ini kita berdoa semua pemudik, semua selamat. Yang penting adalah keselamatan ya, Mas ya, dalam mudik kali ini. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad Rifai bersama dengan keluarga. Selamat sampai di Wonogiri ya, sehat-sehat semuanya. Ya. Heranov, kalau kita melihat ini ada keceriaan ya, tentu saja mudik tahun ini meskipun lebaran ini dirayakan setiap tahun, tetapi untuk tahun ini tentu saja ada yang berbeda karena mudik kali ini tidak ada batasan, PPKM juga sudah dicabut oleh pemerintah sejak tahun lalu, sehingga kalau mudik kali ini sudah diprediksi oleh Kementerian Perhubungan bahwa akan ada peningkatan sekitar 40%, ada 123 juta orang yang melakukan mudik untuk tahun ini, sehingga berbagai antisipasi ini dilakukan terutama untuk di jalur tol Cipali ini menjadi jalur yang kemudian diberlakukan sistem one way yang akan masih berlangsung di hari ini. Nanti rencananya akan berlaku sebenarnya rencananya pukul 8 pagi sampai 12 malam. Tetapi karena ada perpanjangan dari hari kemarin pukul 12 siang ini baru berakhir. Kemudian nanti masih akan diberlakukan sampai tanggal 21 April. Tetapi tentu saja akan melihat bagaimana arus lalu lintas yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Jika ada penumpukan di gerbang Cikampek utama di kilometer 72, maka sepanjang tol Cipali ini tentu saja akan diberlakukan one way. Dan alasannya tentu saja Heranov, kalau kita melihat di tol Cipali ini jalurnya hanya masing-masing itu hanya ada 2 atau 3 jalur. Sementara untuk Jakarta Cikampek ini ada 4 jalur. Sehingga pemberlakuan one way ini menjadi salah satu rekayasa lalu lintas yang paling efektif untuk memecah kemacetan. Dan memang terbukti Heranov, kalau sejak tadi pagi saya melihat ini di tol Cipali ini tidak ada kepadatan yang signifikan, tetapi memang yang padat adalah di rest area. Namun menjadi perhatian juga bagi para pemudik kalau memang mengambil istirahat di rest area, ini ada himbauan juga dari petugas kepolisian maupun juga dari manajemen rest area untuk bisa beristirahat tidak terlalu lama, yakni sekitar 30 menit supaya bisa bergantian dengan mobil lainnya dan tidak menimbulkan kepadatan di rest area. Kembali ke Anda, Heranov. Baik, sejumlah pemudik nampaknya masih memanfaatkan waktu untuk beristirahat di ruas tol Cipali di kilometer 102 ya, rest area 102.